Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Budi dengan NIM 231060008. Saya berasal dari program studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan program dalam membuat database, menjalankan query, dan menggunakan library Kinter dan MSQL. Nah, di sini pertama kita import Kinter. Artinya kita di sini memasukkan library Kinter dengan mengaliaskan TK. Kemudian yang kedua from Kinter kurang lebih sama dengan import Kinter. Yang kedua kita import dalam bentuk atau mengaliaskan dalam bentuk TK. Nah, TTK ini dengan TK ini memiliki perbedaan. TK merupakan modul yang menampilkan GUI dasar, sedangkan TTK ini memiliki modul dengan GUI yang lebih modern. Terus di sini kita juga menggunakan Sandbox, dan Sandbox ini digunakan untuk menampilkan kotak informasi seperti kesalahan atau dan sebagainya. Terus di sini sebelum kita menjalankan query, kita membutuhkan yang namanya koneksi dengan database MSQL. Di sini kita memasukkan modul MSQL dan mengkoneksikannya dengan membuat fungsi MSQL Connector Connect. Ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkoneksikan database MSQL yang akan kita gunakan. Terus yang pertama, localhost ini artinya kita ingin menggunakan database yang berada di dalam lokal komputer lokal ini. Yang kedua ini user root, ini digunakan bahwa nanti user memiliki akses penuh dalam penggunaan database di MSQL nanti. Ketiga ada password ini digunakan untuk keamanan atau database apakah nantinya diakses dengan terbatas atau umum. Nah, di sini ini umum ya, karena di sini dalam password kosong. Terus database ini yang keempat, database digunakan untuk memanggil atau memanggil database yang akan dikoneksikan atau digunakan oleh aplikasi. Di sini kita data bekerja karena database yang telah kita buat tadi bernama data bekerja. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam untuk menjalankan query, di sini sebelumnya kita telah membuat database dalam software bernama XAMPP. Cara menjalankannya, pertama itu kita mengklik bagian start yang bagian MSQL. Terus ketika sudah muncul stop, maka kita akan mengklik bagian admin. Nah, bagian admin kita akan diarahkan masuk ke aplikasi aplikasi MSQL. Di sana kita akan membuat database. Pertama kita akan membuat database dengan nama database. Terus yang kedua kita membuat nama database. Yang ketiga kita mengatur kolom. Yang keempat kita harus memberikan nama setiap kolom atau barisnya yang nantinya digunakan dalam program ini. Terus di sini ada kursor, DB kursor. Ini kita definisikan kursor ini untuk sebagai objek eksekusi nanti yang akan digunakan
untuk mengeksekusi SQL atau query. Di sini kita membuat fungsi def tambah pekerja. Di sini kita ada nama, variabel nama, jabatan, dan gaji sesuai data nama kolom dalam database yang telah kita buat tadi. Di sini entry, nama get entry ini untuk menampilkan input yang akan dimasukkan oleh user. Nah, get ini digunakan untuk menyesuaikan data letak dari kotak input tadi. Terus jabatan ini juga sama, gaji juga sama, nanti akan disesuaikan dengan kotak inputnya gaji akan disesuaikan dengan get ini. Terus di sini ada cursor execute. Nah, cursor execute ini merupakan fungsi untuk mengeksekusi atau menjalankan dari query. Di sini menggunakan query insert into pekerja, artinya kita akan memasukkan data ke dalam file atau database yang ada di MSQL bernama pekerja. Ini nama, jabatan, gaji ini merupakan nama kolom yang telah kita buat di dalam database MSQL. Terus values dengan nilai persen S ini artinya nanti nilai yang dimasukkan akan menyesuaikan dengan nama kolom yang telah kita buat. Di sini nama, jabatan, dan gaji ini harus sesuai dengan jumlah 3 values yang kita buat di bagian values. Terus di sini kita harus menampilkan db commit. db commit ini untuk menyimpan segala bentuk perubahan. Nanti ketika kita ingin memasukkan insert into pekerja, maka akan disimpan dengan db commit ini. Segala bentuk perubahan dalam database ini akan disimpan dengan menggunakan db commit ini. Terus message box show info ini digunakan untuk menampilkan informasi. Artinya di sini informasi sukses pekerja berhasil ditamatkan. Terus tampilkan pekerja ini merupakan fungsi yang telah kita buat di bagian dev tampilan pekerja ini. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan data keseluruhan dari database di aplikasi MSQL. Terus cursor execute select from pekerja ini kurang lebih sama kayak cursor execute insert into pekerja ini, tapi bedanya di sini cursor execute ini digunakan untuk menjalankan query select, artinya memilih semua data dari database pekerja dengan nama pekerja. Terus di raw sama dengan cursor virtual ini menampilkan hasil dari query yang akan dimasukkan di dalam baris atau kolom. Terus di sini kita membuat tampilan jendela utama menggunakan TK yang telah kita dari kinter yang telah kita aliaskan menjadi TK kita ambil di sini. Terus jendela utama title ini untuk membuat judul dengan nama data pekerja. Terus di sini label nama digunakan untuk membuat label dengan membuat label di dalam jendela utama dengan teks atau tampilan nanti berupa nama. Yang kedua jabatan, berarti teksnya jabatan. Yang ketiga gaji, berarti teksnya nanti yang tampil adalah gaji. Terus di sini ada label nama, grid, label nama yang dari sini tadi, dari atas ini. Label nama sama nanti label ini akan disesuaikan dengan grid. Grid ini akan otomatis menyesuaikan tampilan di jendela utama. Label dalam jendela utama nanti yang dapat disesuaikan dengan row sama dengan 0, kolom
kita bisa mengatur dengan settingan sendiri. Label jabatan grade ini juga sama, label gaji grade ini juga sama. Row 3 kolom 0, artinya row di baris ketiga di bagian kolom 0. Terus kita entry nama ini untuk seperti yang saya katakan tadi, untuk menampilkan kotak input bentuk nama di dalam jendela utama. Entry jabatan juga merupakan kotak input yang akan ditampilkan di jendela utama. Entry gaji juga ditampilkan kotak input di dalam jendela utama. Terus entry nama grid ini nanti kotak input dari nama jabatan gaji ini akan disesuaikan tata letaknya di dalam jendela utama. Di sini menggunakan fungsi grid. Terus kita akan membuat button tambah. Di sini kita membuat button tambah atau tombol tambah untuk sebagai tombol untuk menambahkan data dari nama jabatan gaji ke dalam database yang telah kita buat di MSQL. Terus di sini kita panggil jendela utama untuk memasukkan tombol ini ke dalam jendela utama dengan teks tambah pegawai, tambah pekerja. Di sini salah, pekerja. Terus komen tambah pekerja ini dipanggil dari fungsi tambah pekerja, dari fungsi tambah pekerja. Kemudian di sini ada tombol tambah grid ini juga disesuaikan tata letaknya. Sticky S ini artinya barisnya setara dengan baris, dengan jarak 3, jarak ke atas 3, dan kolom 2 baris ke-4. Sini kolom ini digunakan untuk membuat preview. Nah, preview ini untuk menampilkan data dalam bentuk atau format per kolom dari nama jabatan gaji. Terus show heading ini untuk menampilkan kolom dengan tampilan nama jabatan gaji. Terus kolom grid ini untuk menyesuaikan dari tampilan review tadi ini di dalam jendela utama. For kolom in ini untuk masukkan per kolom dari nama jabatan gaji yang akan ditambahkan per kolom nanti. Terus tampilan pekerja ini mengambil fungsi dari tampilan pekerja. Terus jendela utama main loop digunakan untuk agar jendela utama tetap terbuka dan interaktif dengan pengguna. Mungkin kita langsung coba run di sini untuk melihat hasilnya. Nah, tampilan akan seperti ini. Kita coba masukkan nama dengan jabatan manajer, terus gaji ini. Terus coba kita tambah pegawai, maka pekerja berhasil ditambahkan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.